Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman dimanapun Anda berada. Saya berharap hati dan jiwa kita selalu dipenuhi ketenangan dan hidayah ilahi. Sebelum kita memulai pembahasan yang sangat krusial dan mendalam ini, yang menyentuh akar terdalam dari spiritualitas seorang muslim, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar yang berisi permohonan ampunan, dan yang terpenting, subscribe ke saluran ini agar kita terus dapat menyebarkan cahaya ilmu yang mencerahkan. Apakah Anda pernah merenung atau mungkin mengenal seseorang yang dirundung rasa bersalah yang teramat dalam karena terperosok ke dalam dosa besar? Dosa yang seringkali terasa begitu gelap hingga merenggut harapan untuk kembali? Dosa yang kita maksud adalah perbuatan zina, perbuatan keji yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa putus asa sering membisikkan bahwa pintu ampunan telah tertutup rapat. Namun, benarkah demikian? Apakah ada jalan nyata, jalan yang terang benderang dari syariat yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar menghapus dosa sebesar ini, membersihkan lembaran amal mereka, dan memulai hidup baru seolah-olah dosa itu tidak pernah ada? Jawabannya adalah ya, tentu saja ada. Dan jalan itu bernama Taubat Nasuha yang dikuatkan dengan 7 amalan yang akan kita bedah tuntas hari ini. Ini bukan sekadar ceramah, ini adalah peta jalan spiritual menuju pemurnian jiwa yang harus Anda pahami secara mendalam. Tahan pandangan Anda, karena pembahasan ini akan memberikan harapan dan ilmu yang sangat mahal bagi setiap jiwa yang ingin kembali kepada fitrahnya. Kita harus mulai dengan memahami mengapa perbuatan zina dianggap sedemikian rupa dalam pandangan syariat. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi melarang kita untuk mendekatinya. Larangan ini termaktub jelas dalam firman Allah, "Wala taqrabu zina innahu kana fasyihata wa sa'a sabilah," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kata kunci di sini adalah wala taqrobu, jangan dekati. Larangan ini bersifat preventif, menunjukkan bahwa bahaya zina bukan hanya pada tindakannya, melainkan pada seluruh jalan yang mengarah kepadanya, mulai dari pandangan mata yang tidak terjaga, ucapan yang menggoda, hingga pergaulan bebas yang mengikis batas-batas moral. Zina adalah fahisyah, perbuatan keji, karena merusak kehormatan diri, menghancurkan tatanan keluarga dan mengaburkan garis keturunan, sehingga mengundang murka ilahi dan mengunci hati dari hidayah. Memahami kedalaman larangan ini adalah fondasi pertama untuk merasakan penyesalan yang tulus. Maka bagi seorang muslim yang terlanjur terperosok, harapan tidak boleh padam. Islam menawarkan mekanisme pembersihan yang sempurna melalui taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha memiliki 3 pilar wajib yang harus dipenuhi, yang secara psikologis merupakan pembalikan total dari hati nurani yang sakit. 1. Menyesal yang mendalam atau nadam. Inilah fondasi pertama dan yang terpenting sebagaimana ditegaskan dalam hadis An-nadmu taubah. Penyesalan adalah taubat. Penyesalan bukan hanya rasa tidak nyaman atau takut hukuman, tetapi rasa hancur di hati karena telah melanggar perintah Zat yang Maha mencintai kita. Rasa menyesal ini harus menjadi cambuk yang menggerakkan seluruh jiwa menuju kebaikan. 2. Berhenti seketika atau ikhla, segera menghentikan perbuatan dosa tersebut secara total tanpa menunda-nunda. Tidak ada taubat nasuha yang sah jika pelakunya masih nyaman bermain di tepian jurang dosa. 3. Berjanji teguh untuk tidak mengulangi atau azam, membuat komitmen batin yang kuat bahwa demi Allah, ia tidak akan pernah kembali kepada dosa tersebut di masa depan. Jika janji ini dilanggar, taubat pertama tetap sah, namun ia wajib melakukan taubat lagi untuk dosa yang baru. Janji Allah terhadap taubat nasuha ini sangat luar biasa, memberikan jaminan pembersihan dan pengangkatan derajat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Namun, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Setelah fondasi taubat nasuha ini tegak kokoh di hati, barulah kita menguatkannya dengan 7 amalan praktis yang berfungsi sebagai deterjen spiritual dan tameng keimanan. Pertama, melaksanakan sholat taubat. Sholat ini adalah bentuk permohonan ampunan yang paling personal dan intim. Sholat taubat, sunnah 2 rakaat atau kelipatannya, harus dilakukan dengan niat yang benar-benar fokus. Ini bukan sekedar ritual,
melainkan pengakuan bahwa kita hanya bisa kembali kepada Allah melalui sarana yang telah Dia tetapkan, yaitu sholat. Sholat ini dianjurkan dilakukan di malam hari saat keheningan dapat membantu kita mencapai khusyuk dan hudurul qalbi atau hadirnya hati yang sempurna. Sholat ini menjadi wadah untuk menuangkan penyesalan total yang telah kita tanamkan di hati. Kedua, memperbanyak zikir dan istighfar. Istighfar atau astagfirullah adalah kalimat yang secara langsung memohon penghapusan dosa. Zikir adalah nutrisi hati. Ketika dosa zina dilakukan, ia meninggalkan noda hitam pada hati. Zikir dan istighfar yang terus-menerus adalah cara paling efektif untuk mengikis noda itu, membersihkan hati, dan menggantinya dengan cahaya. Allah sangat memuji hamba-hambanya yang segera memohon ampun setelah berbuat salah. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Ayat ini menekankan dua hal, segera mengingat Allah dan tidak meneruskan perbuatan keji itu. Zikir dan istighfar adalah implementasi dari mengingat Allah ini. Ketiga, melakukan kebaikan pada sesama atau hasanat. Kebaikan memiliki daya hapus dosa yang luar biasa. Prinsipnya adalah hasanatu yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapus keburukan. Kebaikan yang dilakukan setelah dosa, terutama sedekah dan bantuan tulus kepada orang yang membutuhkan, dapat berfungsi sebagai penebus dosa. Kisah tentang wanita pezina yang diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan menjadi bukti bahwa satu perbuatan tulus yang didasari ihsan dapat menimbang lebih berat daripada dosa-dosa besar, asalkan dibarengi dengan penyesalan dan taubat. Sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa.